Persib bisa kehilangan Permata. Ini alasan Beckham putra mulai melirik luar negeri. Musim ini jadi panggung terbaiknya dan kini pintu dunia terbuka untuknya. Tapi mengapa Beckham merasa berat untuk meninggalkan Persib? Simak alasan sebenarnya di balik potensi kepindahannya. Kami adalah tim paling konsisten, Tyrone Del Pino tantang semua yang meragukan Persib. Banyak yang bilang Persib mulai tegang jelang penentuan juara. Tapi Tyrone menjawab dengan kalimat yang tajam dan penuh percaya diri. Ia menyebut timnya sebagai yang paling konsisten sepanjang musim. Ini bukan sekadar pembelaan, tapi mungkin bukti nyata kesiapan mereka. Mereka bisa dominasi laga. Bojan Hodak bongkar kekuatan tersembunyi PSS yang bikin ngeri. Siapa sangka PSS yang kini terpuruk justru membuat Bojan Hodak waspada setengah mati? Pelatih Persib itu menyebut PSS nyaris membungkam Dewa United dengan performa luar biasa. Lalu apa yang membuat PSS jadi tim paling berbahaya bagi Maung Bandung saat ini? Cari tahu jawabannya di sini. Pelatih sehebat Bojan Hodak percaya tahayul. Pengakuan ini bikin kaget. Siapa sangka di balik strategi jitu dan ketegasannya, Bojan ternyata punya ritual rahasia. Ia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang normal di dunia sepak bola. Tapi bukan sekadar ritual biasa, ada keyakinan kuat yang tersembunyi di baliknya. Kamu pasti nggak nyangka ini datang dari pelatih sekelas dia. Minim main tapi diincar dua klub besar? Ada apa dengan Brahim Fatari? Bagaimana mungkin pemain cadangan seperti Brahim Fatari justru masuk dalam radar klub besar seperti Persib dan PSIM? Ini bukan sekadar soal statistik, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang dilihat para pencari bakat. Apakah Brahim menyimpan potensi tersembunyi? Cari tahu kenapa dia dianggap layak jadi rebutan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Persib bisa kehilangan Permata. Ini alasan Beckham putra mulai melirik luar negeri. Musim ini jadi panggung terbaiknya dan kini pintu dunia terbuka untuknya. Tapi mengapa Beckham merasa berat untuk meninggalkan Persib? Simak alasan sebenarnya di balik potensi kepindahannya. Langit Persib Bandung tampaknya akan diuji dengan kabar yang menggetarkan hati para bobotoh. Beckham Putra Nugraha, gelandang muda penuh talenta, akhirnya angkat bicara soal masa depannya. Dengan wajah tenang namun mata yang menyimpan sejuta ambisi, Beckham mengungkapkan bahwa kontraknya bersama tim Pangeran Biru akan berakhir di penghujung musim ini. Musim ini menjadi panggung terbaiknya sejak membela Persib. Ia tampil memukau, mencetak 6 gol dan menyumbangkan 3 assist catatan yang tak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga pelatih timnas Indonesia. Namanya mulai diperhitungkan untuk mengisi skuad Garuda dalam FIFA Matchday Juni mendatang. Dalam sebuah kutipan yang dilansir Perfnews ID dari akun TikTok Bola Skorcom pada Kamis 24 April 2025. Beckham menjelaskan fokus utamanya saat ini fokus di Persib sisa musim. Untuk bawa juara Persib. Setelah itu kita bisa pikirkan lagi. Ujar Beckham dengan nada yang mencerminkan cinta dan tanggung jawab pada tim yang telah membesarkannya. Namun di balik komitmen itu tersimpan dilema besar. Ia mengaku telah menerima tawaran dari sejumlah klub Liga 1. Tapi arah hatinya sejujurnya lebih tertarik menantang nasib di luar negeri. Saya sendiri sih pengennya main di klub luar negeri, tapi kita harus lihat kondisi juga karena enggak mudah main di luar negeri, katanya dengan realistis menimbang mimpi dan kenyataan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa waktu bermain tetap menjadi prioritas utama. Apa gunanya berada di luar negeri jika hanya duduk di bangku cadangan?
Saya lebih prioritas Persib, tegas Beckham seolah memberi isyarat bahwa loyalitasnya belum sepenuhnya usai atau justru menjadi tanda perpisahan yang manis. Kini, masa depan Beckham tinggal menunggu waktu. Apakah ia akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Persib, atau akan mengarungi petualangan baru di negeri orang? Bagaimana menurut kalian bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Haruskah Beckham mencoba peruntungan di luar negeri atau tetap jadi ikon di kandang sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami adalah tim paling konsisten, Tyrone Del Pino tantang semua yang meragukan Persib. Banyak yang bilang Persib mulai tegang jelang penentuan juara. Tapi Tyrone menjawab dengan kalimat yang tajam dan penuh percaya diri. Ia menyebut timnya sebagai yang paling konsisten sepanjang musim. Ini bukan sekadar pembelaan, tapi mungkin bukti nyata kesiapan mereka. Persib Bandung kini berada di ambang sejarah. Dengan hanya 8 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 musim 2024-2025. Peluang Maung Bandung begitu besar, tapi seperti kata pepatah, makin dekat garis akhir, makin berat beban di pundak. 5 pertandingan tersisa bukan sekadar angka, karena lawan-lawan yang akan dihadapi jelas tidak akan membiarkan Persib melenggang mudah. Secara hitungan matematis cukup 3 kemenangan atau 2 kemenangan dan 2 hasil imbang sudah cukup untuk membawa piala ke Bandung. Tapi di lapangan semua bisa berbeda. Motivasi lawan, tekanan supporter, dan ekspektasi tinggi bisa menjadi ujian mental tersendiri. Lalu, apakah skuad Persib merasa tertekan? Tyrone Del Pino menjawab dengan tegas dan percaya diri, tidak ada tekanan. Saya pikir kami adalah tim paling konsisten sejauh ini, jadi kami sudah menunjukkan bahwa kami tidak tertekan, tegasnya. Pernyataan itu bukan sekadar pembelaan. Tyrone melihat pencapaian tim selama musim ini sebagai bukti nyata bahwa Persib mampu mengelola ekspektasi. Ia juga menegaskan bahwa mentalitas juara bukan hal yang tiba-tiba muncul karena posisi di klasemen, melainkan sudah menjadi bagian dari DNA tim. Tentu saja, kami ingin berada di puncak klasemen, kami ingin menjadi juara, dan semua orang harus pergi ke pertandingan dengan mentalitas seperti itu. Memiliki mentalitas untuk meraih 3 poin seperti biasa. Saya rasa bahkan sebelum kami berada di puncak, Persib selalu punya mentalitas untuk menang di setiap pertandingan dimanapun. Jadi kami harus mempersiapkan pertandingan seperti biasa, seperti yang selalu kami lakukan, tutupnya dengan keyakinan. Ujian pertama dalam 5 laga sisa itu akan hadir Sabtu malam, 26 April 2025 saat Persib menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan yang bisa jadi awal pesta atau awal tekanan sesungguhnya. Menurut kamu, apakah Persib benar-benar tidak tertekan? Atau justru sedang menyembunyikan tekanan besar demi menjaga fokus? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mereka bisa dominasi laga. Bojan Hodak bongkar kekuatan tersembunyi PSS yang bikin ngeri. Siapa sangka PSS yang kini terpuruk justru membuat Bojan Hodak waspada setengah mati? Pelatih Persib itu menyebut PSS nyaris membungkam Dewa United dengan performa luar biasa. Lalu apa yang membuat PSS jadi tim paling berbahaya bagi Maung Bandung saat ini? Cari tahu jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melempar peringatan keras yang seakan mengguncang ekspektasi publik. Jelang laga panas melawan PSS Sleman, Sabtu malam 26 April 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Sang juru taktik Maung Bandung meminta semua pihak tidak memandang remeh pertandingan tersebut. Di atas kertas, Persib duduk manis di puncak klasemen dengan 61 poin, sementara PSS terseok-seok di dasar klasemen dengan hanya 22 poin.
Tapi bagi Bojan, angka bukan segalanya. Ia justru melihat bahaya besar sedang mengintai. Ini adalah pertandingan yang paling sulit karena semua orang sudah berpikir, oh, ini akan mudah dimenangkan Persib, tegas Bojan Hodak. Sang pelatih bahkan menyebut pertandingan ini sebagai salah satu yang paling berat karena ada satu faktor yang sering dilupakan banyak orang, motivasi bertahan hidup dari PSS. Tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu. Anda bisa lihat bahwa mereka sebenarnya mendominasi pertandingan melawan Dewa. Ya, laga sebelumnya melawan Dewa United menjadi alarm bagi Persib. Meski kalah, PSS menunjukkan permainan yang nyaris mematikan dan sangat berbahaya. Hanya saja Dewa beruntung bisa menang, Dewa menang karena kualitas, tetapi mereka PSS memainkan pertandingan yang sangat bagus, jadi ini akan menjadi laga yang sangat sulit, lanjutnya dengan nada serius. Peringatan Bojan bukan isapan jempol. Persib boleh saja difavoritkan, tapi dalam sepak bola, apalagi saat lawan berjuang keluar dari jurang degradasi apapun bisa terjadi. Nah, menurut kamu, apakah laga ini akan jadi kemenangan mudah bagi Persib? Atau justru akan jadi mimpi buruk yang tak terduga? Tulis komentar kamu sekarang juga. Pelatih sehebat Bojan Hodak percaya tahayul. Pengakuan ini bikin kaget. Siapa sangka di balik strategi jitu dan ketegasannya, Bojan ternyata punya ritual rahasia. Ia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang normal di dunia sepak bola. Tapi bukan sekadar ritual biasa, ada keyakinan kuat yang tersembunyi di baliknya. Kamu pasti nggak nyangka ini datang dari pelatih sekelas dia. Di balik ketegasan dan strategi jitu seorang Bojan Hodak, ternyata tersimpan satu sisi unik dan menarik yang jarang terungkap ke publik. Pelatih kepala Persib Bandung ini ternyata memiliki kebiasaan khusus jelang pertandingan dan ya, itu ada kaitannya dengan takhayul. Dalam sebuah wawancara yang dikutip perfnews.id dari kanal YouTube Persib pada Kamis 24 April 2025, Bojan buka-bukaan soal rutinitas yang ia jalani sebelum laga. Ia mengakui bahwa sebagai pelatih profesional mempercayai hal-hal kecil yang dianggap membawa keberuntungan adalah sesuatu yang wajar. Ya, saya rasa setiap pelatih memiliki suatu ritual atau semacamnya, ujar Bojan dengan nada santai namun penuh makna. Apa maksudnya? Bojan tidak menjelaskan secara rinci, tapi ia memberi perumpamaan yang menarik. Jika kamu melakukan sesuatu dan menang, kamu tidak ingin mengubahnya. Selalu seperti itu, katanya. Ia mencontohkan lewat kebiasaan berpakaian yang bisa saja dianggap sepele oleh orang awam, namun justru menjadi semacam jimat pribadi bagi banyak pelatih. Jika kamu mengenakan sebuah baju, kamu tidak ingin menggantinya. Tentu saja ketika kita memakai sesuatu ketika bertanding, apapun yang kamu pakai dan menang, kamu akan membersihkan, mengeringkan, dan siap untuk digunakan lagi laga selanjutnya. Bagi Bojan, hal ini bukan hal aneh. Malah justru dianggap normal di dunia sepak bola. Kamu tidak ingin mengganti apapun. Jadi ini semacam takhayul, namun ini normal, tambahnya lagi. Pengakuan ini menunjukkan sisi lain dari sang pelatih. Di balik perhitungannya yang matang dan aura dingin saat memimpin tim, Bojan ternyata menyadari pentingnya kekuatan mental, psikologis, dan simbol-simbol kecil yang bisa membangkitkan kepercayaan diri tim. Sebuah kepercayaan yang kadang tak bisa dijelaskan logika, tapi tetap dipercaya oleh banyak orang di dunia olahraga. Nah, gimana menurut kamu, bobotoh dan pecinta bola? Apakah takhayul atau ritual seperti ini memang bisa berpengaruh pada hasil pertandingan? Atau ini cuma sugesti belaka? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Minim main tapi diincar dua klub besar? Ada apa dengan Braiv Fatari? Bagaimana mungkin pemain cadangan seperti Braiv Fatari justru masuk dalam radar klub besar seperti Persib dan PSIM? Ini bukan sekadar soal statistik,
Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang dilihat para pencari bakat. Apakah Braiff menyimpan potensi tersembunyi? Cari tahu kenapa dia dianggap layak jadi rebutan. Nama Braiff Fatari kembali mencuat ke permukaan. Meski musim ini lebih banyak menghuni bangku cadangan di skuad Persis Solo, gelandang serang muda ini justru masuk dalam radar perburuan dua klub besar, Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Rumor panas ini mencuat dari unggahan akun Instagram sepak bola @kandabol pada Senin 21 April 2025. Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta tertarik, tulis akun tersebut menyulut spekulasi baru di bursa transfer. Yang menarik, meski hanya mencatat 6 penampilan dari total 29 laga Persis di Liga 1 musim 2024-2025, Braiff tetap mampu memikat perhatian. Ini membuktikan bahwa kualitas dan potensi seorang pemain tak selalu diukur dari menit bermain semata, tapi juga dari pengaruh diam-diam yang ditinggalkannya saat turun ke lapangan. Karier Braiff sendiri penuh lika-liku. Di musim 2021-2022, ia tampil cukup menjanjikan bersama Persija Jakarta, mencatat 20 penampilan dan mencetak 2 gol. Namun di musim berikutnya, menit bermainnya menyusut drastis, hanya tampil 4 kali. Tak patah semangat, Braiff pun menjajal Liga 2 bersama Nusantara United FC di musim 2023-2024 dan mengantongi 10 caps sebelum akhirnya bergabung dengan Persis Solo. Kini dengan kabar bahwa Persib dan PSIM tengah memantau gerak-geriknya, publik tentu dibuat penasaran, akankah Braiff Fatari kembali menemukan panggung utamanya? Atau justru akan menjadi super sub andalan di klub baru? Gimana menurut kamu? Layakkah Braiff Fatari bergabung dengan Persib atau PSIM? Apakah dia bisa jadi pembeda di lini tengah? Yuk, suarakan pendapat kamu di kolom komentar.